Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi satu hari belakangan ini sepertinya banyak sekali ya orang yang merasa gembira, banyak sekali yang kemudian senang ya teman-teman. Begitupun juga saya pribadi ketika mendengar kabar bahwasanya presiden kita saat ini Bapak Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinetnya, di mana beliau mengganti 5 orang menteri di dalam kabinet merah putihnya. Yang diganti adalah salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan kemudian Menko Polhukam yaitu Budi Gunawan, juga Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, kemudian ada Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Abdul Qadir Karding, dan kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nah, teman-teman, banyak yang kemudian berpendapat ini suatu langkah strategis, langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, memang di tengah kemudian desakan dari arus bawah ya, ketika memang kemudian Pak Prabowo Subianto agar mulai menyusun ulang kabinetnya ya, untuk kemudian menaruh orang-orang yang memang betul-betul the right man on the right place ya, orang yang betul-betul tepat, orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Walaupun ya memang namanya menteri pasti yang diambil yang ahli di bidangnya, tapi memang beberapa orang menteri yang kemudian dicopot oleh Pak Prabowo tadi, yang diganti itu sepertinya kurang populer ya di mata masyarakat, di mata publik ya, karena memang sepertinya memang publik menganggap bahwasanya ada beberapa memang merupakan warisan atau dalam tanda kutip titipan dari rezim sebelum Pak Prabowo Subianto. Yang jelas kan memang PR-nya banyak ya Pak Prabowo, PR warisan daripada rezim sebelumnya. Seperti yang kita tahu, utang negara kita kan juga gunung ya teman-teman, yang memang kemudian beban utang tersebut harus kemudian dibayar di eranya Pak Prabowo Subianto ini. Jatuh tempo ya Pak, bunganya ya gitu kan. Sedangkan kan Pak Prabowo juga sebagai presiden baru pastinya juga punya agenda-agenda tersendiri. Tapi memang warisannya memang warisan yang banyak ya, yang kemudian memang membuat anggaran negara ini juga pastinya juga agak kemudian bermasalah gitu kan. Kalau kita lihat kan banyak hal-hal yang kemudian mangkrak gitu kan. Kalau kita lihat seperti di IKN itu kan sampai sekarang kan juga kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas itu kan biayanya besar, di tengah kemudian memang kondisi daripada perekonomian di masyarakat, utamanya yang di kalangan menengah ke bawah juga saat ini lagi betul-betul terhimpit ya teman-teman. Belum lagi banyak PR yang diwariskan ya, yang memang harus diselesaikan, yang berupa kasus-kasus hukum ya teman-teman. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan kemarin ketika di awal masa pemerintahannya ada kemudian di Kemenkomdigi ya, itu kan kemarin ada staf-staf Kemenkomdigi, oknum-oknumnya yang terlibat dari membagi judi online gitu kan. Gak lama di Kementerian Pendidikan ada dugaan kasus korupsi pengadaan laptop yang nilai korupsinya diperkirakan merugikan negara hampir 2 triliun ya, 1 triliun 950 miliar gitu kan. Dan kemudian ada juga dugaan kasus korupsi dalam pembagian kuota haji tahun 2024 ya teman-teman. Lagi-lagi ini semua warisan-warisan yang memang kemudian terjadi di masa di pemerintahan sebelumnya Pak Prabowo Subianto. Dan ini orang-orang di lingkar kekuasaan ya, di Kementerian Kemendikbud, kemudian Kemenak, bahkan kemarin juga ada wamen yang terlibat dalam kasus pemerasan dalam penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Depnaker teman-teman. Oknum-oknumnya juga dari oknum Depnaker yang kemudian juga akhirnya juga ditangkap ya, tangkap tangan oleh KPK. Yang ini merupakan suatu perbuatan yang sangat keji ya teman-teman, dimana kemudian yang ongkosnya itu harusnya cuma 275.000 digelembungkan sampai kemudian menjadi 6 juta per sertifikat ya, yang dimana
harusnya mereka memberikan support dan bantuan kepada masyarakat, tapi kemudian masyarakat dijadikan target dan korban mereka gitu kan. Kalau kemudian nggak mau membayar, diberitakan maka akan diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses ya penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini semua mau dibereskan sepertinya oleh Pak Prabowo Subianto ya. Kalau kita lihat ini kan memang kemudian di masanya Pak Prabowo, KPK dan Kejaksaan Agung ini saling kemudian mulai aktif lagi ya, mulai membongkar kasus-kasus yang memang ini terjadi sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Artinya kemudian banyak dari publik yang berharap bahwasanya orang-orang yang kemudian memang dalam tanda kutip ada koneksinya dengan rezim yang terdahulu yang memang isunya kemudian dititipkan Pak Prabowo Subianto memang kemudian mulai diganti. Dan saya pun sendiri secara pribadi juga setuju ya dengan pendapat khalayak umum seperti itu. Bahkan saya berharap memang kemudian untuk kemudian orang-orang yang seperti di Menko Polkam, kemudian Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri itu memang circle-nya memang orang-orangnya langsung Pak Prabowo yang dekat dan yang Pak Prabowo betul-betul tahu ya gitu kan. Dan saya pun berharap bahwasanya mungkin saatnya untuk kader-kader Gerindra yang kemudian berprestasi mulai kemudian masuk ya. Dan nggak ada salahnya juga saya pikir kemudian orang-orang yang kemudian memang kompeten di bidangnya mungkin diberi kesempatan ya. Kalau saya lihat sepertinya kayak Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu ya sepertinya mungkin banyak yang kemudian menyuarakan ada kemudian memang masuk ke kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi namanya menteri itu kan pembantu presiden dan itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau kita lihat ke sini memang kemudian Pak Prabowo udah mulai menunjukkan tren positif ya. Perkembangan pemerintahannya itu kan dimulai dengan penegakan hukum. Dan yang PR-nya saat ini memang Pak Prabowo sudah mendesak DPR kan, mendesak bahwasanya untuk kemudian segera membahas undang-undang perampasan aset para koruptor, karena memang ini satu paket ya, paralel antara kemudian penegakan hukum tanpa efek jera juga kayaknya nggak kurang ya. Keberhasilannya sangat kurang, dimana KPK sudah hampir berapa periode ya didirikan sampai sekarang semakin menggila korupsi. Nah masalahnya kan memang kemudian sebagai eksekutif pemerintah bisanya cuma mengajukan permintaan, tapi lagi-lagi yang mengesahkan adalah legislatif atau DPR. Nah kita nggak tahu, yang jelas kita semua berharap semua lapisan masyarakat saat ini kemudian untuk selalu mengamati jalannya proses nanti kemudian pembahasan undang-undang perampasan aset ya. Kita jangan sampai kemudian lengah, masyarakat jangan sampai lengah dengan isu-isu yang kalau demo anarkis, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas pemerintah, itu esensinya apa gitu kan. Ujung-ujungnya nanti ada korban gitu kan. Korbannya bisa dari aparat ataupun kemudian dari masyarakat, dan esensinya sendiri juga nggak ada gitu kan. Yang paling penting saat ini adalah kemudian kita memantau, mengikuti perkembangan daripada tuntutan masyarakat untuk kemudian perampasan aset para koruptor. Yang jelas kan jadi terasa aneh ya kalau kemudian ini tersendat-sendat, kemudian berjalan lambat. Yang tentunya ini berjalan lambat ini kan memang di legislatif ya, di wakil-wakil rakyat. Dan lagi-lagi kita timbul tanda tanya di pikiran kita, yang paling liar adalah kemudian yang paling dirugikan lagi-lagi kalau ada terbit undang-undang perampasan aset ini ya cuma para koruptor gitu kan. Kalau kemudian banyak pihak-pihak yang kemudian memperlambat, mempersulit, jadi wakil siapakah mereka gitu kan. Wakil siapakah? Wakil rakyat atau wakil siapakah? Itu tanda tanya yang terbesar ya teman-teman. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat kemudian ada reshuffle ini menyuarakan bahwasanya Pak Prabowo mulai mendengar ya suara rakyat dari arus bawah gitu kan. Begitupun sinyal-sinyal kemudian ketika kemudian ada tersangka di Kemendikbud dan kemudian di Kemenak juga nanti pastinya nggak akan lama lagi KPK akan mengumumkan tersangkanya. Itu merupakan sinyal-sinyal keberpihakan Pak Prabowo Subianto di suara rakyat dan keberpihakan beliau dalam penegakan hukum ya teman-teman. Kita berharap dukungan kita semua untuk Pak Presiden kita saat ini, Pak Prabowo Subianto, karena pastinya juga kayak mafia-mafia yang hendak digulung Pak Prabowo gitu kemarin, kayak mafia migas segala macam, pastinya juga mereka nggak akan tinggal diam ya, pasti akan melakukan gerakan-gerakan
melakukan perlawanan, tapi saya pikir pastinya perlawanan adalah kemudian konspirasi, teman-teman. Seperti di media sosial, segala sesuatu yang memang kemudian akhir daripada target mereka adalah presiden kita Pak Prabowo Subianto didelegitimasi atau kemudian didiskreditkan, yang ujung-ujungnya ya, harapannya Pak Prabowo nggak lanjut sampai 2029 gitu kan. Tapi saya yakin kesininya Pak Prabowo juga pasti punya semua kemampuan kemudian untuk menghadapi mereka. Dan jangan kita sebagai masyarakat jangan sampai kemudian mau kemudian diadu domba ataupun kemudian diprovokasi, termakan provokasi oleh para buzzer ataupun para provokator yang memang berusaha menjelekkan, mendiskreditkan Presiden Prabowo Subianto di mata masyarakat. Ini alurnya ada positif, teman-teman. Kemudian kemarin ada KPK, kejaksaan kemudian mulai aktif, kemudian reshuffle kabinet gitu kan. Dan pasti desakan kemudian untuk penerapan, untuk pembahasan undang-undang perampasan aset juga terus menerus. Kalau rakyat mengawal, pastinya juga wakil rakyat nggak bisa apa-apa gitu kan, mau harus nurut lah gitu kan, maunya apa kalau kemudian mempersulit gitu kan. Nah itu aja mungkin teman-teman obrolan kita. Kalau teman-teman punya analisa tersendiri tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita belakangan ini, silahkan teman-teman, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.